Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamun ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa la man tabi'al ada amma ba'du. Kepada para seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sepuh ini sepuh, para kiai, para ulama, para alim, para syekh yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pada pemirsa sedulur setia Pangeran NU, semoga pula mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu kesehatan baik jasmani dan rohani sehingga kita dapat berwajah meskipun lewat media. Dan yang kedua kalinya marilah kita bersama-sama mengaturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana adalah Nabi akhir, yang semoga saja kita adalah salah satu hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat. Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator saya akan membagikan suatu tutorial melalui kata-kata lewat penjelasan mengenai tata cara kalian untuk menuntut suatu ilmu atau ilmu batin. Yang saya maksudkan suatu ilmu batin atau keilmuan yang lain. Yang jelas insya Allah ini adalah suatu cara yang baik dan benarnya. Jadi banyak seseorang yang melakukan suatu amalan atau memiliki satu benda pusaka yang tidak dapat merasakan khasiatnya, yang tidak dapat menggunakan suatu amalannya, itu karena ada faktor tertentunya. Nanti kita jelaskan di video ini. Jadi sebelum Anda belajar ilmu batin atau ilmu spiritual, yang tentunya yang kalian butuhkan pasti adalah seseorang, yaitu yang kita sebut guru ya. Guru itu kita harus mencari tahu juga nasab-nasabnya, siap sosoknya, namanya, dan lokasinya. Itu adalah cara-cara mencari guru yang baik. Jadi tidak sembarangan kita mencari guru, kita tidak sembarangan mencari pembimbing rohani kita, rohani dalam bentuk basic atau fisik, supayanya kita dalam berbentuk syariat di kalangan masyarakat tidak terlalu menonjolkan diri bahwasannya kalian memiliki ilmu. Jadi pada umumnya kita dilihat secara normal pada manusia umumnya. Tata caranya ketika kalian mencari seorang guru adalah yang saya sebutkan tadi, tidak boleh sembarangan. Soalnya yang kalian amalkan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian mungkin ada yang sudah memiliki amalan atau suatu benda pusaka yang belum bisa merasakan atau belum bisa menggunakan amalan tersebut. Itu ada beberapa kendala. Yang pertama, kalian itu masih kotor,
maaf sebelumnya, maaf sekali kalian itu masih kotor dan masih tertutup. Ketahuilah, sebenarnya manusia itu memiliki dua wadah, dua tempat di dalam dirinya. Yang satu itu wadah ilmu, yang satu itu adalah wadah batin. Wadah ilmu itu seperti apa? Ya seperti kalian mencermati video kali ini ini pasti akan masuk dalam pikiran Anda, masuk ke dalam alam sadar Anda, ini sudah pasti. Omongan guru itu pasti akan disampaikan secara langsung kepada diri Anda dan masuk ke dalam rohani Anda. Seperti itu adalah wadah ilmu namanya. Seperti Anda menghafal 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, itu namanya wadah ilmu. Jadi sama saja ketika guru memberikan suatu sugesti atau memberikan suatu kekuatan, itu masuknya ke wadah ilmu. Seperti itu. Lalu wadah batin itu seperti apa? Wadah batin itu ada di diri kalian sendiri. Wadah batin itu ada di diri kalian sendiri, seperti kita sholat, seperti kita melakukan zikir tertentu, itu masuknya ke wadah batin. Namun permasalahannya, kenapa saya sudah melakukan gemblengan, saya sudah pernah melakukan gemblengan beberapa kali, saya sudah pernah berguru beberapa kali, saya sudah pernah menjalankan amalan beberapa kali, tapi tidak dapat merasakannya. Dan seperti itu, permasalahannya seperti ini. Jangan salahkan guru, jangan pernah menyalahkan guru, jangan berpikir negatif tentang gurunya, itu akan menjadi masalah balik untuk Anda sendiri. Jadi yang kita perlu cermati, wadah itu kita ibaratkan sebagaikan gelas. Gelas itu kita bayangkan aja ya, kalau kotor terus masih ditutup. Ini 2 gelas ya, 2 gelas, yang satunya kotor, dua-duanya ini masih kotor, yang keduanya ini masih ditutup. Ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam wadah-wadah tersebut, pasti itu akan masuk. Seperti itu. Ini wadah ilmu itu pasti akan masuk. Tapi wadah batin tidak seperti itu. Jadi ibaratkan 2 gelas yang masih tertutup, kalian memasukkan air di atasnya. Air itu akan mengalir ke arah gelas, itu akan terus menerus mengalir ke dalam gelas. Tapi masalahnya adalah ditutupnya belum dibuka, belum dibuang, atau kayak gimana? Kira-kira apakah air itu akan masuk ke dalam gelas? Kan tidak kan? Andai kata pun masuk, mungkin hanya seberapa tetes lah. Jadi kita tidak bisa merasakan. Itu pun bisa habis karena debu-debu atau kotoran-kotoran yang ada di dalam gelas itu. Seperti itu. Nah, pernahkah kalian dibersihkan? Yang satu. Yang kedua, pernahkah kalian dibuka tutupnya, dibukakan wadahnya? Yang pertama, kedua hal ini harusnya kalian sudah. Kalau belum, ya bagaimana cara Anda merasakan khasiat dari doa ini, doa itu, wirid A, wirid B, benda-benda ini, benda-benda itu tidak, itu akan sulit. Kedua, bagaimana ini caranya nih untuk membuka, atau intinya untuk membuka wadah itu dan membersihkannya. Biasanya guru itu menyuruh Anda untuk berpuasa.
entah itu sehari atau menyuruh Anda untuk bersedekah, atau Anda suruh berpuasa Senin Kamis atau semacamnya, atau puasa 1 hari 1 malam, puasanya umum 1 hari seperti biasa, mulai dari ya jam 4 sampai jam 6 sore, lalu dilanjutkan puasanya sampai pada duha. Biasanya seperti itu, atau puasa Senin Kamis, puasa sunnah-sunnah yang lain untuk pembersihannya. Yang kedua adalah pembukaan tutupnya. Pembukaan tutup itu sangat sulit, sangat ekstrim ya sebenarnya. Apa sih tutup apa sih yang dimaksud? Wadah itu, setiap manusia pasti memiliki dua wadah tersebut. Tutup itu adalah dosa-dosa kita. Kita simpelkan seperti itu aja. Seperti itu aja. Semakin mungkin Anda pernah melakukan kesalahan atau melakukan dosa besar. Anda pernah menghina orang tua, Anda pernah menzolimi tetangga Anda. Kita tidak merasa, tapi ada yang merasa seperti itu. Tapi kita tidak merasakan bahwasannya apa yang kita lakukan itu suatu dosa. Itu akan menutup ketebalan dari ilmu batin kita dan wadah ilmu kita ya, seperti itu. Jadi untuk membukakannya biasanya itu sang guru meradar keberadaan wadah Anda. Kelak nanti guru itu akan membukakan wadah Anda. Itulah resiko guru, menanggung beban-beban dosa-dosa Anda, meminta ampunkan supaya Anda itu diberikan keselamatan. Nah, setelah Anda dibersihkan, setelah Anda dibukakan pintu wadah Anda, tutup wadah Anda, itu air itu pasti akan masuk kan. Air itu akan masuk ke dalam gelas Anda, dan setelah masuk itu, ketika Anda minum, pasti Anda akan merasakan betapa segarnya air ini, ya kan, seperti itu. Jadi zikir kalian itu akan Anda dapat rasakan, dapat menggunakan, seperti itu. Inilah penyebabnya kenapa kalian susah untuk belajar ilmu ini, ilmu itu. Nah, tutorialnya melalui penjelasan saya. Tapi penjelasan ini versi saya pribadi ya, versi saya. Mungkin di luar sana ada guru yang mempunyai dengan cara yang berbeda. Ini versi saya pribadi. Nah, setelah kalian dibukakan pintunya, biasanya kalian akan diberi tasbih lah, seperti itu kan. Sebelumnya ketika Anda ketemu dengan guru, kalian pasti akan dibaiat. Setelah itu Anda akan disuruh membersihkan diri dengan cara berpuasa mungkin, atau bersedekah berupa baju atau apa, kan seperti itu. Nah, selanjutnya kalian akan harus dibukakan tutup wadah Anda melalui zikir-zikir tertentu. Setelahnya kalian akan diberikan tasbih untuk menjalankan amalan-amalan Anda. Seandainya Anda sudah memiliki amalan-amalan, meskipun itu belum dibukakan sebelumnya, amalan-amalan itu pasti akan keluar, bisa digunakan, akan aktif seperti kegunaannya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, amalan-amalan Anda tidak akan pernah hilang, itu akan menyimpan di wadah ilmu, seperti itu.
dan setelah itu Anda baru benar-benar dapat merasakan khasiat-khasiatnya. Yang kedua, setelah Anda dapat harus mengartikan kenapa kita diberi tasbih. Itu kan biasanya guru itu memberikan suatu energi untuk menarik energi positif maupun energi positif. Supaya apa? Supaya Anda ketika melakukan zikir atau wirid itu berasa nyaman, menyentuh ke hati, dapat meresapinya seperti itu. Karena kita kan sudah dibersihkan kan, jadi kita pasti dapat merasakan energi yang berada di tasbih itu. Yang kedua, kita harus dapat menjabarkan kenapa kita diberi tasbih. Tasbih itu kan sebenarnya kan orang Jawa ini, kalau orang Jawa ini, kalau orang Jawa itu kan mengatakan ini tetes kabeh, tasbih kan, tetes kabeh, seperti itu. Seperti istilah kalau dalam Indonesia itu kita diberikan telur dengan 99 telur atau 33 telur, itu harus menetas semua. Kalau belum menetas semua ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah punya keturunan anak ayam tadi itu kan, ada yang hidup kan, seperti itu. Sama aja seperti itu, guru pasti menggunakan itu. Ada 99 yang pastinya itu asma Allah, yang semoganya itu akan dihidupkan melalui zikir-zikir kita. Seperti itu. Saya ulangi lagi, tapi ini versi saya pribadi ya. Untuk para guru-guru yang lain mungkin ada yang berbeda, jadi mohon maaf apabila ini cerita saya sedikit mungkin agak melantur kemana-mana, tapi inilah saya bercerita apa adanya, tidak ada yang saya tutup-tutupi, tidak ada pula yang saya kurang-kurangi. Ya, semoga yang menjadi penjelasan ini sangat bermanfaat untuk para sedulur-sedulur yang sedang menjalankan satu amalan-amalan tertentu dari guru Anda. Sekian dari saya. Salam Pangeran NU, salam prajurit Macan Putih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.